Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman peternak semua. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin mencoba membahas tentang kandang close house yang sedang marak diperbincangkan dalam kalangan peternak. Untuk teman-teman yang berniat bikin kandang ayam sistem close house ini, video ini bisa jadi referensi atau gambaran seperti apa kandang close house itu dari kekurangan serta kelebihannya. Karena untuk kandang tipe close house ini adalah tipe kandang yang sudah banyak digunakan di negara-negara maju, karena kandang ini dapat mengontrol kondisi suhu serta kelembapan yang bisa kita atur sesuai kebutuhan ayam broiler kita, sehingga ayam dapat dipelihara secara maksimal. Karena sistem kandang close house ini adalah sistem kandang yang tertutup yang menjamin keamanan secara biologis dengan pengaturan ventilasi yang baik, sehingga lebih sedikit kesetresan yang terjadi pada ternak ayam broiler kita. Dan sebelum kita lanjut untuk membahas tentang keunggulan serta kekurangan untuk sistem kandang close house, untuk keunggulan dari sistem kandang close house ini dari tingkat kepadatan sendiri, untuk kandang close house bisa 2-3 kali lipat dibanding dengan kandang open house. Karena jika kandang open house sendiri per meter perseginya hanya untuk 6-8 ekor, maka kandang close house bisa 13-18 ekor ayam per meter perseginya. Jadi untuk populasi bisa lebih banyak. Ini untuk dari tingkat kepadatan. Kemudian untuk tingkat kesetresan lingkungan sangat minim, karena pada kandang close house ini kenyamanan suhu dan kelembapan di dalam kandang bisa diatur sedemikian rupa sesuai kebutuhan ayam broiler kita. Dengan bantuan kipas blower atau exhaust fan ini, tentunya kandang close house ini dipermudah untuk pengaturan suhu dan kelembapannya. Dan dari segi keamanan sendiri untuk biosecurity pada kandang close house ini sangat baik, karena untuk kandang sistem close house ini semuanya tertutup dan hanya ada 2 ventilasi di sisi kiri dan kanan, atau biasa disebut dengan cooling pad ataupun inlet, sehingga dapat menekan mortalitas atau kematian. Kemudian dari segi pertumbuhan ayam broiler sendiri sangat efektif, karena tingkat kenyamanan pada kandang close house jenis ini untuk keefektifan pakan dan minuman sendiri dapat terintegrasi atau terdistribusi dengan tepat, sehingga untuk bobot bisa merata atau mengalami keseragaman. Kemudian untuk tingkat manajemen perawatan, untuk bagian manajemen perawatan sendiri sangat dipermudah, seperti persiapan DOC sebelum datang, sampai panen dan sampai selesai. Karena dari segi perawatan sendiri untuk sistem kandang close house ini untuk biaya per ekornya lebih murah dibandingkan dengan perawatan dengan sistem kandang open house. Kemudian di sini yang sering dikeluhkan dari kalangan peternak sendiri dari peternakan ayam broiler, biasanya dari bau, kemudian dari produksi lalat yang berlebih. Untuk sistem kandang close house ini sangat ramah lingkungan, karena dengan sistem kandang yang tertutup ini produksi lalat serta bau amoniak yang tinggi dapat berkurang dengan bantuan kipas blower ataupun exhaust fan, sehingga dapat menekan penyebaran lalat dan bau di sekitar kandang, sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudian dalam masa brooding sendiri, kebutuhan suhu dan kelembapan sangat dipermudah, karena penyaluran panas yang dibutuhkan ayam broiler bisa lebih merata. Sudah banyak penelitian yang membuktikan model peternakan dengan sistem kandang close house ini selain sangat mudah untuk diatur dan mampu menekan biaya operasional, serta mampu memberikan pencapaian bobot badan yang melampaui standar dan produktivitas yang meningkat. Kemudian kurang tepat rasanya kalau kita membahas keunggulan tanpa kita bahas dari kelemahan atau kekurangan dari peternakan dengan sistem kandang close house ini. Untuk kekurangan yang sering dikeluhkan dari kalangan peternak dari sistem kandang close house ini, salah satunya dari biaya pembuatan kandang yang relatif lebih mahal, seperti desain kandang yang sedikit lebih rumit, salah satunya dari desain pembuatan inlet ataupun cooling pad, dari tirai kandang yang harus dipasang dengan cara yang tepat agar tidak terjadi kebocoran dari dalam kandang, serta kebutuhan alat kandang seperti kipas blower sebagai pengatur suhu udara dengan harga yang per buahnya masih relatif cukup mahal.
Belum lagi ditambah kebutuhan listrik yang dibutuhkan juga sangat besar. Kita juga harus mempersiapkan pembangkit listrik cadangan seperti genset dengan kapasitas besar menyesuaikan kebutuhan listrik. Jadi bisa dibilang untuk pembuatan dan kebutuhan peralatan kandang masih dibilang relatif cukup mahal. Kemudian untuk pengawasan yang lebih ekstra dalam 24 jam. Karena kegagalan instalasi listrik ataupun kipas blower sendiri jika mengalami kesalahan teknis dapat menyebabkan efek yang fatal. Karena biasanya untuk ayam broiler dengan sistem kandang closed-house ini, jika untuk kipas sendiri mengalami masalah dapat berdampak kematian. Karena untuk kandang closed-house ini hampir semuanya tertutup, jadi ketika kegagalan instalasi tidak cepat ditangani, ini mengakibatkan amoniak dari dalam kandang yang disebabkan dari kotoran ayam broiler sendiri bisa cepat naik dan mengakibatkan efek kesetresan pada ayam broiler. Kemudian yang sering dikeluhkan dalam kalangan peternak seperti biaya operasional yang dikeluarkan untuk pemeliharaan ayam broiler dengan sistem kandang closed-house ini. Salah satunya seperti biaya listrik yang lebih relatif mahal karena daya hisap listrik sendiri sangat besar dari kipas blower sendiri yang hidup 24 jam. Namun dengan beberapa kelemahan kandang ayam jenis closed-house ini, dengan pembuatan serta biaya operasional yang relatif lebih mahal, bisa sedikit terbayarkan dengan keefektifan dalam hasil yang maksimal. Bisa dibilang untuk investasi jangka panjang dalam dunia peternakan ayam broiler. Jadi untuk teman-teman peternak sendiri yang berniat bikin kandang dengan sistem kandang closed-house ini, bisa dimulai dengan populasi terkecil dulu. Jadi dapat menekan biaya untuk pembuatan kandang yang relatif lebih mahal. Dan dari pengalaman saya sendiri dengan beternak ayam broiler dengan sistem kandang closed-house ini, untuk perawatan sendiri sangat dipermudah. Serta dalam segi keefektifan pemeliharaan untuk segi bobotnya bisa seragam atau bisa dibilang merata. Tentunya jika diimbangi dengan manajemen perawatan ayam broiler dengan cara yang tepat. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu lagi untuk peternak ayam broiler dengan sistem kandang closed-house ini. Karena untuk pembuatan kandang yang relatif lebih mahal ini bisa kita tanggulangi atau kita bisa meminimalisirnya dengan pembuatan dengan populasi terkecil dahulu. Jadi untuk investasi jangka panjang dalam peternak ayam broiler. Dan mungkin cukup dulu ya teman-teman video dari saya tentang keunggulan serta kekurangan dari sistem kandang closed-house ini. Semoga bisa menambah manfaat ataupun ilmu tentang peternakan dengan model kandang closed-house. Dan untuk teman-teman ada gambaran ataupun referensi ketika ingin buat kandang dengan sistem closed-house seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.